Cari gadget murah berkualitas? Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia. Ammar TV. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang selalu kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya, dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan, maka tidak mungkin ada yang bisa merubah dia. Jamaah, antum bisa merapat jamaah? Udah merapat? Ini masih kosong ini nggak benar nih. Ini banyak kosong nih. Merapat jamaah. Masya Allah, jazakallah khair, Allah barik fikum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulk, bagi Allah kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa aja. Terkadang kita sombong dengan apa yang kita miliki, dengan kepandaian yang Allah berikan, dengan rizki yang Allah limpahkan, dengan rumah mewah, dengan mobil, dengan pekerjaan. Subhanallah, padahal semuanya milik Allah Jalla Jalla. Walahul hamd, bagi Allah kepemilikan dan bagi Allah pujian. Kita terkadang memiliki sesuatu, kita nggak pantas dipuji. Yang pantas dipuji adalah yang memberikan sesuatu itu kepada engkau. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Masya Allah. Ana ini mau ketawa aja melihat jamaah masuk dari pintu itu, kayak gerombolan mau masuk raudhah aja. Jadi dijagain gitu sama panitia, nggak boleh masuk. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Antum siapa namanya? Rian. Anak kasih hadiah buat antum. Anak mau tanya ini. Baik, antum dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali sholawat buat Nabi? Kira-kira antum hitung berapa? 5 sampai 10. Masya Allah. Bener. Kenapa kok cuma 5 sampai 10? Nggak dapat apa-apa kalau sholawat. Zikir yang lainnya, Masya Allah, Masya Allah. Ini orang baik kayak gini jemaah. Baik, ala kulli hal, ana ingin mengingatkan kembali tentang fadilah salawat jemaah. Sallu ala nabi jemaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Nabi alaihi wasallam. Satu kemuliaan salawat yang terkadang kita lupa. Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab
Kalau engkau menjadikan waktumu semua untuk salawat, bukan 5 kali salawat, bukan 50 kali, tapi semua waktu-waktu lenggang, waktu-waktu luang itu digunakan untuk bersalawat, tukfaham, kegalauan akan hilang dari engkau. Nggak ada kata sedih, itu nggak ada. Itu di dunia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan di akhirat, wa yaghfirullahu laka dzambak. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wa abkhalun nas, dan orang yang paling pelit adalah orang yang pelit dalam berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Antum? Tanggal berapa? Tanggal 17 dia jamaah. Masih tanggal 17 antum? Masya Allah. Hah? 24 jamaah. 23. 23. Ada yang 22. Baik, yang 23. Insyaallah. Jamaah, ini udah malam nih. Betul 23, bukan 24 jam. 24 saat maghrib Ustaz. Maghrib Ustaz, ada maghrib 25. Baik, ala kulli hal. Baik, jamaah yang belum selesai puasa Syawal jangan lupa. Kita sudah tinggal sepekan lagi meninggalkan Syawal. Ingat kemuliaan puasa Syawal ya. Buat orang-orang yang malas puasa. Buat orang-orang yang malas puasa. Kita terus terang tidak semuanya pandai berpuasa. Ada orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kau ingin mendapatkan pahala puasa setahun, ya udah puasa Syawal. Nabi SAW bersabda, ini kita bicara hidayah. Ramadan sudah berlalu. Di antara bentuk diterimanya amal orang di bulan Ramadan, di bulan Syawal dia masih berpuasa. Tatkala semua orang sudah tidak berpuasa, dia berpuasa. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamad dahr. Seakan-akan dia puasa setahun. Jadi antum kalau malas puasa udah puasa puasa Syawal. Masih tersisa 6 hari mungkin. Dan bagi yang punya utang, bayar utangnya dulu. Bagi yang safa, bagi perempuan yang datang bulan, ya, hendaklah dia membayar hutangnya dahulu. Kemudian dia setelah menyelesaikan kewajiban, baru dia mengamalkan yang sunnah. Karena Allah cinta dengan hamba-hambanya yang menyelesaikan yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Haibati fillah. Tadi imam di rakaat pertama baca surat apa? Anak kasih hadiah. Yang bisa jawab imamnya doang. Ada kasih hadiah. Baca surat apa ya? Makmumnya yang ditanya ke imam. Nah, apa kok? An-Nahl ayat berapa? Betul kan Ustaz? An-Nahl Ustaz? Tadi anak tanya cuma suratnya kan, bukan ayatnya. Nah, apa? Kasihkan. Jamaah rahimakumullah. Tatkala kita berbicara tentang hidayah, kita tidak boleh pernah bosan berbicara tentang hidayah. Karena sejatinya tiap hari kita minta hidayah. Pernah antum bosan baca ihdinas siratal mustaqim? Nggak pernah. Dan kita terus membaca. Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbincang tentang hidayah banyak sekali. Bahkan dalam urusan dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, kau ajak orang kepada siapa? Kepada Allah. Ingat nih, ketika kita mau ngajak orang, jangan mengajak kepada kelompok. Nah, seorang pendakwa, seorang ustadz nggak boleh mengajak jamaahnya untuk ngikutin dia. Lah, ajak ke siapa? Ilallah. Ajak kepada Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu al-ilmu wal amalu saleh, di antara maknanya dengan ilmu dan amal saleh. Artinya yang berdakwah hendaklah berilmu dan mengamalkan ilmu. Ajak mereka dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu diterjemahkan adalah nasihat-nasihat baik yang berisi dengan kabar gembira dan juga ancaman-ancaman kepada mereka yang tidak mau mengikuti jalan kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan terkadang ada orang-orang yang sudah berilmu tapi ilmunya salah. Maka di sini ada dialog. Dialog ini riskan dengan permusuhan. Orang kalau dialog biasanya emosi. Maka Allah katakan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Gak sembarangan orang dialog itu. Makanya antum yang hidup di dunia maya kadangkala sibuk dengan dialog, debat macam-macam. Kadangkala grup isinya debat. Ingat, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu itu lebih tahu dengan siapa yang tersesat dan siapa yang pantas mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan berkata untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang hadir di sini. Jangan tergiur dengan kebaikan yang kau lakukan. Jangan terlena dengan amal soleh yang kau perbuat. Jangan tertipu dengan hafalan Quran yang kau miliki. Mungkin kau sudah menghafal beberapa surat dari Al-Quran Karim. Bahkan ada yang sudah naik tingkatannya kepada hadis-hadis. Ada yang dahulunya tidak sholat di masjid, sekarang sholat ke masjid. Masya Allah. Jangan merasa aman dengan semua kebaikan, sehingga muncul perasaan di dirimu kayaknya ana sudah akan masuk surga. Iya, kita semua berharap masuk surga sama. Siapa yang tidak berharap? Dan itu doa kita. Kenapa? Tunggu jamaah, kok nggak ada air di meja ana ini? Panitia sibuk, saya kasih air di sini. Nah, taib ana lagi. Ada banyak air di dalam, cuma Masya Allah, masa nggak pakai gelas? Ada, zakallah khair. Syukur. Masya Allah, zakallah khair. Bismillah. Kenapa kita tidak boleh merasa aman dengan kebaikan kita? Yang pertama, dikarenakan setan tidak pernah putus asa menyesatkan manusia. Bukan berarti orang yang sudah rajin ke masjid, orang yang sering datang pengajian, setannya berhenti godain dia. Enggak. Malah yang dikirim sama setan itu yang pinter-pinter dari setan. Karena dia orang ini udah nggak bisa. Orang ini kayaknya sama syahwat mungkin udah kurang. Coba cara lain supaya dia tetap menemani iblis di neraka nanti. Salah satunya dengan ujub, dengan sombong, ghibah. Ghibah ini sebagian orang yang sudah taat ke masjid kalau diomongin zina, na'udzubillah minaz zina. Mencuri, jauh dari mencuri. Jadi dosa-dosa besar dia benar-benar menjaga dirinya. Membunuh, na'udzubillah, tangan ana. Alhamdulillah tidak ada keinginan, tidak ada macam-macam. Tapi dia suka ghibain orang. Artinya setan tidak pernah putus asa menyesatkan manusia. Setan tuh udah bersumpah sama Allah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan, ya Allah, karena engkau sudah menetapkan aku tersesat dalam kehidupan ini, maka aku akan duduk di jalan-jalan yang lurus untuk menyesatkan mereka. Aku akan datang dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada. Kau bisa duduk di majelis ilmu ini karena siapa? Allah. Tapi syaitan akan membuat engkau untuk ujub dengan kebaikan. Masya Allah, sahib-sahib pada nongkrong di mall, alhamdulillah majelis ilmu. Nah, kau lupa kalau Allah yang menggerakkan hatimu sehingga langkahmu ringan untuk datang ke masjid. Subhanallah jemaah, ini nikmat dari Allah. Ana tadi di pesawat sama krunya konser musik, satu pesawat. Ada satu yang udah ngaji, masya Allah. Dia salaman sama Ustaz, kata dia. Ana udah ngaji Ustaz, cuma masih jadi krunya ini Ustaz, kata dia. Ana ngomong nggak apa-apa, antum terus ngaji sehingga antum tahu mana yang baik dan antum lakukan dan mana yang buruk antum kerjakan. Cuma ana lihat, ana tanya sama dia, ini kalau konser kayak gini berapa kru yang dibawa? Kata dia, ini kecil Ustaz, 17 cuma. Tapi kalau besar sampai 30 orang krunya. Dan orang itu datang ke konser musik bayar aja, Mak. Bayar mereka. Duitnya dia keluarkan untuk hal itu. Kadang-kadang ada sebagian yang datang ke majelis ilmu malas gitu. Bahkan tetangganya masjid gak ke masjid. Ini ya hidayah, kita bicara hidayah. Cuma antum ketika antum dapat hidayah dari Allah bersyukur. Nisbatkan nikmat itu kepada pemberinya, bukan kau. Semua yang bisa datang ke masjid karena Allah. Dan semua yang bisa berangkat umroh, antum lihat sebagian orang masya Allah kaya raya nggak bisa berangkat umroh. Tapi ada orang yang pas-pasan berangkat dia umroh. Motornya masya Allah jemaah. Ana masih ingat dengan seorang penjual kerupuk berangkat haji. Dia cerita, Ustaz, ana itu kalau mau manasik, motor ana sembunyikan di kebun pisang Ustaz. Malu motornya paling jelek. Dia bisa berangkat. Sebagian orang motornya yang ditanya harga 35 juta. Tapi nggak berangkat umroh. Kenapa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh berhenti dalam memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dengan kebaikan kita, dengan sholat malam kita. Saat ana sudah sholat tahajud ya, ana sudah umroh, ana sudah sedekah. Jangan, syaitan itu godain engkau, nggak pernah berhenti dia. Yang kedua, karena hati manusia itu berada di antara jemari-jemari Allah Jalla Jalaluhu. Baina asabi'ir rahman, baina asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan semau Allah Jalla Jalaluhu. Dalam hadis lain Nabi SAW mencontohkan bahwasanya hati manusia ini karishatin fi falah, seperti risha, bulu-bulunya burung itu atau ayam di padang pasir yang dibolak-balikan oleh angin. Maka para jamaah, hari ini anak akan cerita tentang orang-orang yang istiqamah dalam hidupnya, kemudian di akhir hayatnya su'ul khatimah. Proses itu penting. Proses menuju kematian itu penting. Tapi yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak kapan? Bukan ketika proses, tapi akhir dari perjalanan dia. Ada orang yang masya Allah jalan menuju Allah, tapi di tengah jalan berhenti. Banyak godaan di kiri kanan. Na'udzubillahi minal khudlan. Dan tidak sedikit orang yang tanpa istiqamah di atas hidayah, banyak ilmu, banyak amal,
namun terakhirnya dia malah mencela keistiqomahan orang lain. Cerita yang pertama adalah cerita yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Ma'idah ayat 27 dan 29. Allah perintahkan Nabi untuk menceritakan. Allah mengatakan, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan kepada orang-orang, bacakan kepada mereka kisah seorang yang kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami. Allah berikan petunjuk kepada orang itu. Kitab-kitab tafsir menceritakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang ini adalah Bal'am bin Ba'ura, salah seorang dari Bani Israel yang terkenal kealimannya, sampai dia itu diberi ilmu oleh Allah tentang nama Allah yang paling agung. Tapi dalam perjalanan hidupnya, subhanallah, dia mendapat tawaran kehormatan, tawaran harta, tawaran kedudukan. Fansalakha minha. Lalu dia berlepas diri dari ayat-ayat Allah itu. Antum tahu berlepas dirinya seperti berlepas dirinya kambing dari kulitnya. Tinggal, nggak ada yang tersisa dari dia. Fa'atba'ahu syaitan. Setan pun memanfaatkan kondisi itu. Fakana minal ghawin. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang tersesat setelah mendapatkan ilmu. Orang tersesat setelah mendapatkan ilmu. Kalau orang salah jalan karena dia nggak ngerti, biasanya kalau dikasih tahu akan paham. Umpamanya dia mau ke Blok M Square, salah jalan, mas, salah mas, bukan ini jalannya. Oh enggak, saya tahu jalannya. Oh ya monggo terus. Kita mau kasih tahu yang benar. Dia betul. Itu minal ghawin, adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia meninggalkan. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kita berkehendak, kita bisa angkat tuh orang dengan ayat-ayat itu. Allah jadi tinggikan dia. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih mementingkan bumi. Dia lebih suka bumi. Dia lebih suka dunia ini. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Pernah ada seorang yang mengatakan kepada anak, waktu itu anak kajian subuh, dia ngomong, Ustaz, kalau godaan kita tuh orang kaya dia. Kalau godaan kita tuh Ustaz, perempuan dan harta. Kalau godaan Ustaz itu popularitas. Anak ngomong, salah dong. Godaan kita itu wanita, harta, dan popularitas. Nah, itu godaan. Ini orang yang alim jemaah. Sampai dikatakan kalau dia berdoa Allah kabulkan doanya. Cuma karena dia mengikuti hawa nafsunya, lebih suka dengan dunia ini. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan orang ini seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Satu-satunya binatang yang kalau capek menjulurkan lidahnya, yang kalau nggak capek juga menjulurkan lidahnya, siapa? Anjing. Dalam semua kondisi anjing itu menjulurkan lidahnya. Artinya nggak berguna kau mau kasih tahu dia, tetap aja dia akan menjulurkan lidahnya. Ada permisal orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, maka jadi seperti itu. Kata Allah, mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu Allah katakan, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kepada mereka kisah-kisah agar mereka berpikir. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bercerita. Karena dengan cerita orang akan bisa mendapatkan pelajaran. Sampai Bal'am ini dikatakan dia ikut tentaranya musuh dalam peperangan dengan Bani Israel.
Ketika dia lihat pasukan Bani Israel, dia ingat, kata dia, kalian nggak mungkin menang. Mana kok katanya bisa ini macam-macam, nggak ada. Terus bagaimana? Nah, kalau kalian ingin menang, kirimkan gadis-gadis kalian, perempuan-perempuan kalian ke sana, agar mereka tergoda dengan wanita. Ini katanya Bal'am. Bukannya dia bertobat, tapi dia malah menyusahkan dan menyesatkan orang lain. Dan biasanya seperti itu. Orang yang pernah dapat hidayah kemudian tersesat, dia akan mengajak orang lain supaya tersesat. Na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari tersesatan. Itu kisah yang pertama tentang Bal'am. Kisah yang kedua tentang seorang sahabat Nabi yang murtad. Apa bisa disebut sahabat yang murtad? Nggak bisa. Apa definisi sahabat? Siapa ya? Nah, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi, iya iyalah, beriman dan mati dalam kondisi beriman. Barakallahu. Jadi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, lalu dia beriman dan mati dalam kondisi muslim. Artinya kalau murtad tidak disebut sahabat. Jadi anak kalau tadi mengatakan sahabat Nabi salah. Tapi ini orang masuk Islam di masa Nabi SAW. Dia orang Nasrani dari Bani Najjar. Anas bin Malik bercerita, kana rajulun nasraniyan fa aslam. Dia itu orang Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Wa qara al-Baqarah wa Ali Imran. Dan dia hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bayangkan jemaah, kita yang di masjid ini mungkin berapa orang yang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan kita selalu memandang orang yang hafal Quran banyak, Masya Allah, Masya Allah, Insya Allah kau masuk surga, kau bisa ini itu. Iya, itu harapan. Tapi ingat, yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan. Ini orang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, jemaah. Subhanallah. Fakana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, dia juga penulis wahyu. Bayangkan, hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan dia menulis untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi akhirnya dia bergabung dengan pasukan orang-orang Nasrani. Bergabung dengan pasukan orang Nasrani. Lalu dia mengatakan, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu sallallahu ala nabiyina wasallam. Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak tahu apa-apa kecuali yang aku tuliskan buat dia. Orang ini merasa seperti itu. Fa amatahullah. Kata Anas bin Malik, kemudian orang ini mati dan dikubur oleh mereka. Dikubur sudah. Pagi harinya jasadnya keluar dari tanah. Apa kata pasukan orang-orang Nasrani? Ini kayaknya kerjaannya Muhammad bersama bala tentaranya sallallahu alaihi wasallam. Digali lagi lebih dalam. Kemudian dikubur. Besok paginya keluar. Kata mereka, masih mereka nggak percaya. Ini katanya kerjaannya kaumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didalemin lagi, dikubur. Besoknya hari ketiga dalam kondisi dia di atas tanah. Baru mereka sadar kalau ini kayaknya nggak mungkin pekerjaan Muhammad SAW sama kaum. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini bukan kisah. Kadang-kala kan banyak cerita-cerita mayat dimakan belatung. Ya semua mayat dimakan belatung lah. Gimana? Ini benar jemaah. Dan antum lihat azab, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan antum lihat bagaimana azab buat orang ini Allah tampakkan di dunia buat pelajaran bagi yang lainnya. Ini orang dapat hidayah jemaah. Hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu ternyata dia manfaatkan hal itu
untuk menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang hanya hafal trikul? Nah, kita cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apakah kita pantas merasa aman? Wallah jemaah, kita nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Makanya antum lihat, oh kayaknya hada ustaz insya Allah masuk surga, hada kiai insya Allah masuk surga. Ya kita berharap. Tapi jangan sampai seorang itu merasa kayaknya anak masuk surga. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang masuk Islam di masa Nabi SAW, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Hidayah. Dia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia ini masih saudara sesusunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia masuk Islam, kemudian dia murtad. Dan Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah mengatakan kalau ketemu Abdullah bin Sa'ad ini, bunuh dia, karena dia murtad. Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Di situ jamaah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sembunyi. Dia tahu darah dia sudah dihalalkan oleh Nabi SAW. Padahal penduduk Mekah semua dibebaskan. Ada beberapa orang yang dihalalkan darah. Dia bersembunyi, dia datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menjumpai Nabi SAW bersama Utsman. Dia mau baiat masuk Islam lagi. Dia mau baiat sama Nabi SAW, gak diterima. Dia mau lagi membaiat, dan Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah baiat dia. Nabi gak mau. Yang ketiga Nabi terima. Akhirnya pergi setelah baiat selesai. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang ada ketika masuk Islam kedua kalinya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, kata Nabi SAW, "Ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'ati fayaqtulu." Apa di antara kalian nggak ada yang pintar, kata Nabi SAW. Ketika aku nolak untuk baiat, kenapa nggak ada yang bawa pedangnya langsung ditebas tuh orang? Iya, ini kata Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita nggak tahu kenapa kau tidak main mata aja sama kita. Ini jawabannya sahabat tuh. Kata Nabi SAW, innahu la yanbaghi nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Nggak boleh Nabi itu main mata dalam hal seperti ini, nggak boleh. Baik, bagaimana akhir hidup dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah? Ternyata dia masuk Islam yang kedua ini benar-benar Islam. Bahkan dia menjadi komandan perang yang pertama memimpin armada laut kaum muslimin. Al-Imam Al-Zahabi menceritakan tentang dia. Abdullah bin Sa'ad ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. Apa kata dia? Setelah mengikuti banyak peperangan, dia berdoa. Dia berangkat ke Palestina. Di waktu subuh dia mengatakan, Allahumma ij'al akhira amali as-subuh. Ya Allah, jadikan akhir amalanku itu subuh, yakni salat subuh. Lalu dia ambil wudhu, dia sholat, dan dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Di situ Allah cabut nyawanya. Makanya yang menjadi ukuran itu akhir dari kehidupan. Para ulama mengatakan Allah bin Sa'ad bin Abi Sarah akhir hidupnya husnul khatimah dia, walaupun pernah dia murtad. Kemudian kisah yang keempat,
Ketiga, jamaah. Yang keempat, saya yang menyebutkan 3 kisah yang sudah kita sebutkan. Nah, fadhal. Bal'am, Masya Allah, kayaknya hadiahnya harus besar. Barakallahu fikum. Ini yang keempat jemaah. Yang nggak nyatet ini kadang kala 4, 3. Baik, yang keempat, Jabalah ibn Ayham al-Ghassani. Dia salah seorang raja dari Ghasasina. Dia masuk Islam di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu dia ingin datang, dia berada di perbatasan dengan Syam. Syam itu mana? Siapa yang menyebutkan Syam? Palestina. Palestina terus kedua? Afghanistan. Palestina, Syria. Kirim. Masya Allah. Baik, siapa yang menyebut 2 lagi? Masya Allah, barakallahu fikum jemaah. Iya jemaah, masa perlu diingatkan kembali Syam itu adalah Yordania, Palestina, Syria, sama Lebanon atau Libanon. Itu Syam. Ini raja Arab yang berada di perbatasan dengan Syam. Dia minta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk datang ke Madinah. Umar bahagia jemaah. Seorang raja masuk Islam, bagaimana dengan rakyatnya kalau dia masuk Islam? Maka dia datang ke kota Madinah. Subhanallah. Dia datang membawa 500 pasukan berkuda ke kota Madinah. Itu Jabalah Jabalah bin Ayham pakai taj, apa bahasa Indonesia? Apa yang di atas? Mahkota. Dia pakai mahkotanya, kuda-kudanya dengan emas-emas semua. 500 pasukan berkuda datang ke Madinah. Penduduk Madinah semuanya keluar. Karena mereka berbahagia dengan Islamnya seorang raja. Dihormati sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Jabalah berangkat umrah atau haji pada tahun itu. Ketika tawaf, ada orang yang nginjek baju dia. Injek, dia lihat sama Jabalah, langsung ditampar sampai hidungnya patah. Akhirnya ini orang laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia laporan, ya Amirul Mukminin, aku dipukul sama orang. Siapa itu? Raja itu. Oh ya, dipanggil. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, imma an turdiyahu wa imma an naqtassa minhu. Kau ada 2 pilihan, Jabalah. Kau bikin orang ini ridho, artinya dia damailah, nggak minta qisas. Masya Allah. Kita baru mulai, baru berapa menit jemaah? Ya Allah khair, insya Allah kita azan dulu, sholat, lalu kita lanjutkan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk sayyidnya para rasul, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, dan untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan semua orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jemaah, kita lanjutkan kisah Jabalah ibn al-Ayham al-Ghassani. Tadi sampai mana ceritanya? Insya Allah. Ada yang angkat tangan mau kasih hadiah. Nah, sampai mana? Sampai
Sampai nampar. Betul, sampai nampar jemaah. Ada yang ngomong sampai tawaf katanya jemaah. Sampai nampar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ngasih dua pilihan. Kau damai sama dia atau qisas. Kata Jabalah, gimana qisas katanya? Wa huwa suqatun wa ana malik. Mana mungkin disamakan aku sama dia? Aku raja dan dia orang pasaran. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Al-Islamu sawwa bainakuma. Islam sudah menyamakan kalian, nggak ada bedanya. Dan inilah rasa keadilan yang dirasakan oleh umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasa keadilan. Subhanallah jemaah. Mereka melihat ini raja, ini orang atas. Kan banyak sekali hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi Umar bin Khattab lah. Al-Islam sawwa bainakum. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita mencuri, kemudian dilaporkan sampai kasusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang-orang yang berusaha untuk melobi agar tidak dipotong tangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa. Dan nggak boleh, kata dia. Udah sampai ke aku, kalau sebelum itu nggak ada masalah, hukumnya damai. Tapi kalau udah nyampe harus selesaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Jabalah, baik kalau gitu aku minta waktu sampai besok. Aku mau berpikir antara qisas atau damailah, kasih duit atau apa supaya orang itu sembuh. Di malam harinya Jabalah bersama semua rakyatnya, pasukannya itu malam hari meninggalkan Mekah. Mereka murtad. Subhanallah, bayangkan. Suatu saat Umar bin Khattab ngirim seorang sahabat ke daerah Syam. Umar tanya sama orang ini, coba kau cari tahu gimana kehidupan Jabalah. Ternyata Jabalah ini setelah sampai ke Syam melarikan diri dari negeri Islam, dia disambut oleh Raja Romawi. Dikasih kekayaannya, dikasih kerajaannya, dikasih wanita-wanita, dikasih macam-macam. Lalu dia hidup lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang ini menjumpai Jabalah. Jabalah tanya, gimana kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Cerita Umar baik. Akhirnya Jabalah menangis. Dia melihat bagaimana kehidupan dia kala muslim, hidup damai, tentram, dan sekarang bergelimang harta, tapi penuh dengan kekecewaan dalam kehidupan ini. Akhirnya Jabalah menangis, itu cewek-cewek, biduan-biduan yang nyanyi-nyanyi disuruh pergi semuanya. Jabalah menangis dan dia pesan, aku kirim salam kepada Umar bin Khattab dan kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin bangga dengan Islamnya Jabalah, tapi ternyata murtad. Dan akhirnya kisah itu sangat panjang sekali, kesedihan Jabalah, dan dia mati dalam kondisi murtad dia. Di surah Al-Hajj ayat 11 Allah berfirman, wa minan nas man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khair itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran dia. Kalau dia dapat kebaikan, dia terus di atas keimanannya, dia terus beribadah. Tapi kalau dapat fitnah, dapat ujian, dapat cobaan, dia berbalik. Dan ada di antara kita yang seperti itu. Kalau lagi senang, bahagia, Masya Allah, istiqomah dia. Tapi kalau dikasih musibah, dia tinggalkan keistiqomahan dia. Dia kembali kepada masa jahiliyah dia. Apa kata Allah? Khasirat dunya wal akhirah.
orang ini akan merugi dunia dan akhirat. Antum jangan bayangkan orang-orang yang murtad itu hidup senang. Antum dengar kadang-kala katanya mantan ustadz jadi pendeta, mantan seperti jadi ini, dia hidup bergelimang harta. Iya, setelah dia keluar dari Islam, dia hidup bergelimang harta. Jangan dipikir dia bahagia. Lah, Allah katakan khasirat dunya wal akhirah. Dunia dia hidup melarat dengan segala kemewahan dia, wal akhirah, dan dia akan merugi akhirat dia, dan itulah kerugian yang nyata. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana jami'an. Kita mohon kepada Allah agar menetapkan kita di atas agamanya. Baik. Cerita lain, cerita yang keberapa? Kelima jemaah. Ini seorang yang bernama Ar-Rajjal Ibn Unfuah Al-Hanafi. Hidup di masa Rasul SAW. Masuk Islam dia. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah bahwa Rafi' bin Khadij, seorang sahabat, mensifati Ar-Rajjal bin Unfuah ini, dia orang yang sangat tawadhu, yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Orang kalau melihat wajah dia, wajah itu penuh dengan kebaikan. Suatu hari, kata Rafi' bin Khadij, Nabi alaihi salatu wassalam keluar menjumpai kita. Dan di antara kita itu ada Ar-Rajjal. Ada Rajjal bin Unfuah Al-Hanafi. Lalu Nabi SAW mengatakan, ahadu haula'in nafar finnar. Tuh, salah satu dari mereka yang duduk itu ada di neraka. Nabi mengatakan itu. Qala Rafi' bin Khadij, dia melihat kepada orang-orang yang duduk itu. Fa'idhahum, ternyata orang-orang yang ditunjuk sama Nabi itu adalah Abu Hurairah, Abu Arwa, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, War-Rajjal. Ada 4 orang. Abu Hurairah, Abu Arwa, At-Tufail, dan Ar-Rajjal. Faja'altu anduru wa ata'ajjab. Aku ngelihat mereka ini dan aku heran. Ini 4 orang yang ditunjuk sama Nabi SAW, mereka orang-orang soleh semua. Kalau memang ada preman satu, antum akan berpikir, oh kayaknya yang preman ini yang masuk neraka nih. Iyalah. Tapi Rafi' bin Khadij heran, siapa? Tapi kita tahu sabda Nabi SAW adalah benar. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, irtaddat Banu Hanifah. Kabilahnya Ar-Rajjal ini murtad. Lalu aku cari tahu tentang Rajjal. Gimana Rajjal? Rajjal terfitnah, tergoda, kemudian dia bersaksi bahwa Musailamah Al-Kadzab adalah utusan Allah. Subhanallah. Di sini Rafi' bin Khadij mengatakan benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi para jamaah, ini pengaruh sahib dan pengaruh fanatisme. Ar-Rajjal dari Bani Hanifah, Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Dan dia berkata, ini dua kambing yang sedang beradu, ya aku pilih bersama Musailamah Al-Kadzab. Maka kadang-kala yang menyebabkan hidayah itu jadi hilang dari kita gara-gara fanatisme kepada kelompok. Nggak mungkin kelompokku salah, nggak mungkin sukuku salah. Lah, ingat, kana nas ummatan wahidah. Kita ini jamaah dulu umat yang satu. Kita kalau berbicara di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita bicara lebih dalam lagi. Bosnya kita semua dari Adam dan Adam dari tanah. Nggak ada satupun di muka bumi ini manusia yang anak keturunan kera. Nggak ada. Nggak tahu kalau ada yang setuju nenek moyangnya itu kera, tapi kita nggak. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam itu dari tanah.
Maka ingat, dulu kita adalah umat yang satu di atas tauhid. Sampai tatkala terjadi kesyirikan, Allah utus para nabi untuk menjelaskan mana yang benar. Ternyata orang-orang tersesat itu adalah yang menolak kebenaran itu. Setelah datang kepada mereka kebenaran itu, datang jelas nih, Ar-Rajjal berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa. Dan di masa Nabi SAW, dia bukan orang biasa, bukan. Dia orang yang taat beribadah. Sampai ketaatannya itu tampak di wajah. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Akhirnya murtad dan mati dalam kondisi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, Abdah bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Ibnu Katsir, wa dakhalat sanatu 78 wa 200. Jadi kitab Ibnu Katsir ini Al-Bidayah wan Nihayah ini bercerita tentang sejarah per tahun. Tahun 200 apa yang terjadi, tahun 201 apa yang terjadi, tahun 202 apa yang terjadi, terus sampai masanya Ibnu Katsir meninggal dunia. Dia ceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting. Ibnu Katsir mengatakan masuk ke tahun 278 Hijriah. Nah, antum, berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW? 278. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun berapa? 11. Baik, dikurangin 11 berapa? Perlu kalkulator? Fadhal. Jemaah kita udah jadi lemah. Apa? Hitung-hitungan kita jemaah, kecuali fulus. Baik. Kata Ibnu Katsir, masuk tahun 278 Hijriah. Tuwfiya Abdah bin Abdurrahim qabbahullah. Wafat pada tahun itu Abdah bin Abdurrahim, semoga Allah memburukkan dia. Ada apa dengan Abdah bin Abdurrahim? Apa kata Ibnu Katsir? Waqad kana min sya'nihi. Ibnu Katsir mau cerita, ini orang yang sengsara hidupnya. Kana minal mujahidina katsiran fi biladir Rum. Dia termasuk orang yang suka berjihad di jalan Allah, memerangi Romawi pada waktu itu. Dia termasuk pasukan yang demen berjihad di jalan Allah. Falamma kana fi ba'dil ghazawat, pada satu peperangan, wal muslimun muhasirun li baldatin min biladir Rum, orang-orang Islam sedang mengepung salah satu kota dari kota orang-orang Romawi. Ternyata dari benteng yang dikepung ini muncul seorang wanita cantik. Antum bisa bayangin, tentara ngelihat perempuan. Ini di medan perang yang mungkin mereka sudah berbulan-bulan meninggalkan kampung. Ketika melihat di sini Abdah langsung apa jangan? Jatuh cinta sama dia. Lalu dia tulis surat. Seorang mujahid fi sabilillah. Jangan dipikir orang yang di medan perang tidak digodain sama setan. Oh, mujahid sudah nggak ada godaan. Siapa yang bilang? Setan tidak pernah berhenti godain. Maka Rajal kirim surat kepada ini perempuan. Dalam surat itu ditulis mas-sabili ilal wusuli ilaik. Apa jalan supaya aku bisa sampai kepadamu? Lihat bagaimana bahayanya pandangan mata. Wallah jamaah, fitnah yang terbesar untuk umat ini, kata Nabi SAW, buat lelaki adalah wanita. Bagaimanapun wanita itu. Jangan sampai antum berpikir, enggak Ustaz, ana sudah istiqomah, ana alhamdulillah, melihat perempuan kayak ngelihat pagar rumah. Oke, kalau kau seperti itu kau harus ke rumah sakit. Ngelihat perempuan kayak pagar rumah jemaah. Nggak ada, godaannya itu tetap jemaah. Tetap godaan. Dan di medan perang seorang mujahid fi sabilillah. Dia kirim surat gara-gara melihat. Awalnya semua dari mata. Dari mata turun ke
Hati, Insya Allah. Dari hati akhirnya turun ke tangan, tulis surat. Kalau sekarang Masya Allah, dulu jamaah, kalau ada perempuan cantik, Ana masih ngelihat dulu di Medina. Jadi kalau ada perempuan lewat, ya pada pakai abaya perempuan itu. Nanti ada lelaki yang ngelempar kertas, jalan aja. Si perempuannya pura-pura jalan, ada yang jatuh, diambil kertasnya. Apa dalam nomor kertas? Nomor HP. Dulu belum ada medsos ya, yang ada nomor HP. Na'udzubillah. Apa yang terjadi? Apa kata perempuan ini? La sabila ilayya illa anta tanassar. Nggak ada jalan menuju aku kecuali engkau murtad jadi Nasrani. Namanya orang lagi jatuh cinta, jemaah. Nggak berpikir panjang, jemaah. Tidak berpikir panjang untuk bayangkan. Allahu Akbar, jemaah. Antum seberapapun ilmu antum, setinggi apapun, Masya Allah. Tapi kalau sudah urusan wanita, Nabi Yusuf alaihissalam, antum bisa bayangkan. Sampai Allah ceritakan Nabi Yusuf sampai tergerak hatinya. Falamma hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf juga tertarik dengan perempuan. Kecuali karena Allah selamatkan dia, Allah jadi selamat dia, jamaah. Maka ya ada seorang yang sering ngomong sama ana dulu. Seorang ustaz, seorang yang Masya Allah haji puluhan kali. Itu kalau dititipin uang 1 miliar, insya Allah dijaga nggak? Terjaga insya Allah. Tapi dititipin anak perempuannya tetangga, nah jamaah, alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi dengan Abdah? Ya sudah, akhirnya dia masuk ke bentengnya orang-orang Nasrani. Dia masuk ke sana dan pasukan kelihatan sama Abdah. Kata kaum muslimin yang lewat, ya fulan, ma fa'ala Qur'anuk, ma fa'ala siyamuk, wa jihaduk wa salatuk. Kata dia, wahai fulan, mana solatmu, mana bacaan Qur'anmu yang biasa kau baca? Apa yang dilakukan dengan bacaanmu, dengan solatmu, dengan puasamu, dengan jihadmu? Apa kata Abdah? I'lamu anni nasitul Qur'an kullahu. Ketahuilah kalau aku sudah lupa Al-Quran semuanya. Illa qawlahu ta'ala, kecuali firman Allah di surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu orang-orang kafir itu berharap kalau dia jadi orang Islam. Itu yang diharapkan oleh Abdah. Ini ayat terus dia ingat. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang. Wa yulhihimul amal. Dan mereka terlena dengan angan-angan. Yang membuat kita ini terlambat taubat itu angan-angan. Kita berharap insya Allah enggak, insya Allah anak akan taubat, insya Allah bulan depan, insya Allah nanti, insya Allah nanti. Itu karena ada angan-angan. Fasawfa ya'lamun. Kata Allah, mereka bakal tahu nanti. Na'udzubillah, wallahi minal khudran, jemaah. Wallahi ini mujahid fi sabilillah. Yang sudah berulang kali, yang punya hafalan Quran, yang sering sholat, puasa, Masya Allah. Tapi ternyata akhir dari hayatnya gara-gara perempuan. Maka hati-hati dengan fitnatun nisa. Rasulullah SAW mengatakan, an-nadhratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan mata itu adalah anak panah setan yang beracun. Antum tahu beracun? Kalau anak panah itu nggak ada racunnya, antum mungkin terluka, dicabut anak panah itu selesai, diobatin aja. Tapi ketika anak panah beracun, padahal anak panah itu hanya meleset, tidak kena, tapi tergores aja. Tapi ada racun di sana.
Tapi racun itu berangkat kemana? Ke hati, ke jantung. Jadi antum cuma ngelihat perempuan lewat, selesai udah. Antum nggak kepikiran. Malam mau sholat malam, Allahu Akbar. Anaknya siapa? Itu namanya beracun. Artinya orangnya sudah pergi, perempuannya sudah pergi, tapi racunnya tetap ada. Dan itu fitnahnya. Hati-hati dengan fitnah nisa. Baik, yang terakhir. Kisah yang terakhir, yang ke-7. Kisah Abdullah Al-Qasim. Ini seorang alim ulama pada abad ini. Dia hidup di masa gurunya Syekh bin Utsaimin, Syekh As-Sa'di. Dia ini sekolah di Mesir. Dia termasuk seorang alim ulama yang terkenal di negeri Arab, di Arab Saudi, dan terkenal di Timur Tengah sana. Orang-orang yang hidup di masa dia senantiasa melihat Abdullah ini bawa kitab. Dan orang ini suka membaca Sahih Al-Bukhari. Dia itu banyak menulis kitab tentang bagaimana membela Islam, membela dakwah salafiyah, bagaimana dia membantah orang-orang yang tersesat. Dan dia memiliki kitab 2 jilid, kitab ini besar. Dan kitab ini terkenal sekali. Judul kitab itu adalah As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Judulnya Sira' itu mungkin pergulatan antara Islam dengan kesyirikan. Itu judul kitabnya. Orang-orang yang hidup di masa itu terkagum-kagum dengan orang ini. Bahkan pujian-pujian untuk dia, Masya Allah, jangan ditanya. Dulu mungkin belum ada medsos. Sekarang kalau anda lihat pujian orang kepada seorang ustadz, kepada siapa, Masya Allah. Jangan ditanya pujian-pujian sampai berlebihan kadang-kala mereka memberikan pujian kepada seorang ustadz. Padahal apa yang dilakukan oleh ustadz itu? Kita lihat nih Abdullah Al-Qasim. Pujian yang diberikan oleh Imamul Haram, Imam Masjidil Haram. Dan mudir Darul Hadis Makkah, mudir, direkturnya Ma'had Darul Hadis yang ada di Mekah. Dipuji dengan pujian, Masya Allah, pembela sunnah, penegak kebenaran, orang yang tidak takut dengan hujatan orang. Bahkan ada yang menulis bahwasanya ini Abdullah Al-Qasimi dengan kitabnya As-Sira' Baina Al-Islam wal Wathaniyah, dia sudah membeli tiket untuk masuk surga. Dari hebatnya orang ini, sampai dikatakan nggak ada yang bisa nyaingin dia kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dari bagusnya tulisan-tulisan dia. Dan banyak sekali buku dia. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia nulis buku. Dia nulis makalah-makalah. Akhirnya dia terkenal di Mesir, di mana tulisan-tulisannya dimuat di koran. Di antara yang dia tulis, dia mengatakan ini sebelum dia murtad dan setelah dia murtad. Dia menulis kitab judulnya Mushkilat Al-Ahadith An-Nabawiyah. Permasalahan-permasalahan hadis-hadis Nabi. Di awal kitabnya dia tulis di muqaddimahnya, Allahumma inna nas'alukal iman wa tuma'nina. Ya Allah, kami memohonmu keimanan dan kedamaian. Wa na'udzubika Allahumma minasyakki wal hirah. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan dan kebingungan. Wa nuhdi laka atammal hamdi was tsana. Ya Allah, kami menghadiahkan untukmu pujian yang paling sempurna dan sanjungan. Lalu dia mengatakan, fahadha bayan li ahadits sahih. Ini adalah penjelasan tentang hadis-hadis sahih yang membingungkan ulama-ulama besar. Sebagian mendustakan hadis-hadis itu dan sebagian berusaha membuat orang-orang menolak hadis-hadis itu. Akhirnya orang-orang awam jadi menolak hadis-hadis yang sahih
karena ilmu mereka tidak sampai. Fazada kalamuhu ahla syakki syakkan wariba. Akhirnya orang-orang yang ragu jadi tambah ragu dengan Isra, gara-gara hadis-hadis itu. Dia mengatakan wa dhalla fariqun fi syakki wal hirah, sebagian orang tersesat dalam keraguan dan kebingungan. Faraghiba anid din, lalu gara-gara hadis-hadis itu sebagian jadi nggak suka sama agama. Wa awghala fi syahawati wal maladzat, dia hidup tenggelam dalam syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan. Wa nahnu, ini tulisan dia jemaah. Wa nahnu, dan kita, nas'alullaha salamata min dzalika kulli, kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Kama nas'aluhu lana ar-rasyad wal hidayah, kita memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah. Fima fa'alna wa fima sawfa naf'al, apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Ini tulisan dia sebelum dia murtad. Dia menulis tentang bantahan terhadap orang-orang tersesat, kepada orang-orang ateis, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Masya Allah. Lalu apa kata dia? Dia menulis makalah dengan judul Ghar Hira. Tentang, dia mengatakan judul tulisan dia, fi ghari Hira lam ajid al-ilah walal malak. Dia mengatakan di gua Hira aku tidak temukan Tuhan dan malaikat. Tulisan dia. Ini kayak orang-orang liberal sekarang, tulisannya model kayak gitu. Apa kata dia? Dhahabtu ilal ghar, aku berangkat ke gua Hira. Ghar Hira, guanya Muhammad, nggak ada lagi sallallahu alaihi wasallam. Guanya Tuhannya, guanya malaikat. Ilal gharil abis al-ba'is al-ya'is, ke gua yang cemberut, yang putus asa, yang buruk. Zahabtu ilai istijabatan lil awamir, aku berangkat ke gua itu karena ada perintah di sana. Dakhaltul ghar, aku masuk ke gua. Dakhaltuhu sudimtu, aku syok ketika masuk gua itu. Aku malu ketika masuk gua itu. Aku malu kepada diriku, kepada kaumku, kepada agamaku, kepada sejarahku, kepada Tuhanku, kepada nabiku, kepada bacaan-bacaanku dan hafalan-hafalanku. Ahadza gharul Hira, apakah ini gua Hira yang di situ bersembunyi Tuhan sepanjang sejarah? Na'udzubillah min dzalik. Enggak percaya sama Tuhan di akhiratnya. Nggak ada. Padahal dia dulu yang disanjung-sanjung oleh Imam Masjidil Haram. Antum bisa bayangin, kalau yang nyanjung orang awam itu biasa. Ini yang nyanjung dia adalah Imamul Masjidil Haram. Tapi setelah itu dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minal khudlan. Baik, sekarang kita berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Kita ini bicara tentang menjaga hidayah. Yang udah dapat hidayah, gimana agar dia mati husnul khatimah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nggak berhenti jemaah. Ini proses. Allah katakan, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi proses itu harus sampai akhir, tidak boleh berhenti. Terus penyebabnya orang-orang yang istiqomah kemudian dia murtad, kemudian dia meninggalkan istiqomah dia, itu apa? Yang pertama karena Allah menentukan hal itu. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 41. Al-Maidah 41 apa 51 jemaah? 41. Kata Allah, "Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Barang siapa yang Allah berkehendak menfitnah orang itu, menyesatkan orang itu, maka engkau tidak memiliki kekuatan apapun. Ulaika alladzina lam yuridillah ayyutahhira qulubahum. Itu orang-orang adalah orang-orang yang Allah tidak ingin menyucikan hati mereka. Fid dunya, di dunia. Allah tidak ingin menyucikan qulubahum
Allah tidak menyucikan hati mereka, lahum fid dunya khizyun, maka di dunia mereka mendapatkan kehinaan. Gara-gara tadi dia murtad. Setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka, walahum fil akhirati azabun azim, di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini poinnya yang awal tadi ana sampaikan, bahwa kita dapat hidayah itu karena Allah. Jangan merasa kau sudah berbuat baik kepada Allah. Jangan merasa aku dengan sholat aku telah berbuat baik kepada Allah. Enggak, Allah yang berbuat baik sama kau. Jadi orang bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud, bisa menghafal Al-Quranul Karim, bisa duduk di mimbar ini, bisa menyampaikan ceramah di masjid ini, di mimbar ini. Itu Allah yang ngasih sama dia. Maka jangan GR orang itu dengan ketaatan dia kepada Allah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian orang yang jadi suci dan jadi baik. Nggak ada. Kita lihat masjid ini penuh. Kita lihat umat Islam, Masya Allah banyak. Itu karena Allah berikan karunia kepada mereka. Kalau Allah tidak memberikan karunia, satu pun tidak ada penduduk Indonesia yang taat kepada Allah. Maka Allah katakan, walakinnallah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang dia kehendaki. Makanya kita nggak bisa mengatakan kenapa fulan kok nggak dapat hidayah. Itu Allah. Kenapa fulan yang malah Masya Allah bunuh 99 orang plus 1 jadi 100 dapat hidayah. Di sini antum harus tahu. Tatkala melihat seorang preman, mungkin begal, mungkin dengan tato di tubuhnya, antum pikir ini kayaknya penghuni neraka. Subhanallah. Tanda-tanda penghuni neraka kelihatan di dia. Orangnya sombong macam-macam, bisa jadi dia dapat hidayah dan antum yang masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka di sini Allah mengatakan walakinnallah yuzakki man yasha. Jamaah, menjaga hidayah ini sampai mati berat, jamaah. Sering kita dapat ujangan dari guru kita. Memulai itu gampang, tapi melanjutkannya, menjaga sampai meneruskan itu. Biasanya awal-awal tidak bisa, tapi kalau untuk istiqomah kan. Maka disini dikatakan walakinnallah yuzakki man yasha wallahu samii'un alim. Ini yang pertama, Allah tidak menghendaki orang itu dapat hidayah. Berarti kita harus gitu. Kenapa tiap hari kita nggak berhenti cuma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Cuma sayangnya banyak dari umat Islam yang membaca ihdinas siratal mustaqim, hatinya tidak bersama dia. Padahal Allah Jalla Jalaluhu tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai dan baik. Lalu kita kondisi kita baca ihdinas siratal mustaqim itu udah lupa. Jadi sekedar lewat aja. Sebagian orang sholat sampai assalamualaikum itu hanya rutinitas, tidak ada hatinya dalam sholat. Maka kalau Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kau mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan semua hatimu sehingga Allah benar-benar mendengarkan apa yang sedang engkau minta. Jadi peringatan-peringatan itu bermanfaat buat orang yang hatinya hadir. Kayak kita kajian Masya Allah. Sebagian pulang kajian, jadi mana? Alhamdulillah. Kajian di blok. Gimana kan? Masya Allah. Bagus kajian. Tentang apa? Pokoknya bagus. Tentang apa? Wallahu a'lam. Judulnya nggak tahu. Dan kita ini orang-orang yang nggak mikir judul. Kita memikirkan ilmu. Ya oke. Nama Allah. Dan jangan kembali bahwasanya doa kita tiap hari minta hidayah itu akan bermanfaat kalau hati kita ada di sana. Tapi belum ada.
17 kali paling tidak kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nabi SAW tidak pernah berhenti membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tak berhenti beliau baca, padahal belum Nabi. Bagaimana ini? Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hawli ba'dal kaul. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari berpaling dari kebenaran setelah kebenaran itu. Haul itu atau tahu surga ini. Haul itu membuka surga. Anda berarti pasti dari yang awalnya istilah. Kemudian hal kedua, sisi-sisi hidayah belum sempurna ada di diri dia. Sisi hidayah itu belum sempurna ada di dia. Kenapa? Kalau sempurna, dia gak mungkin tersesat. Allah mengatakan, "Waman yahdillah fama lahu min mudil." Yang sering dibaca oleh khatib juga, "Man yahdillah fala mudhillalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi hidayah yang ada di dia ini belum lengkap, jemaah. Masih banyak hal-hal lain yang ada di hati dia. Abu Sulaiman Ad-Darani dia mengatakan, innama raja'a man raja'a qabla al-wusul walau wasalu ma raja'u. Orang yang berpaling dari istiqomah ini, mereka kembali padahal dia sudah berjalan di atas jalan istiqomah, lalu balik, penyebabnya karena dia memang belum nyampe. Dia kembali itu karena belum sampai. Kalau sudah sampai nggak mungkin kembali. Jadi kalau hidayah itu sudah full sempurna nggak mungkin kembali. Maka tugas kita menjaga hidayah itu adalah menyempurnakan yang kita cari, bukan sekedarnya. Maka antum yang nuntut ilmu khususnya, sempurnakan nuntut ilmu. Biasanya orang yang separuh-separuh itu malah dia yang sombong. Dia yang meremehkan orang. Ustaz itu Abdullah Al-Qasimi sampai ngarang kitab-kitab macam-macam. Iya, tapi ada sesuatu di hati dia yang Allah tahu. Di sini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang yang beramal amal kebajikan hatta sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali zira, kecuali satu hasta, fayasbiq alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dia tinggal satu hasta mau masuk surga, di situ dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk neraka. Itu sudah ketentuan Allah. Tapi ada orang yang subhanallah semasa hidupnya mursal, semasa hidupnya preman, nggak pernah sholat macam-macam, tapi tahu-tahu di akhir hidupnya dapat hidayah, jemaah. Bahkan belum pernah mengamalkan amal kebajikan sedikit pun. Seperti yang membunuh 100 orang, antum bayangin. Antum kalau mendengar ini nih pembunuh, ini sudah bunuh 20 orang. Antum akan berpikir orang ini orang buruk kan? Duh, na'udzubillah, membunuh dosa besar, betul yang kau ucapkan. Tapi ternyata ada orang yang membunuh 100 orang, Allah kasih hidayah. Dan dia belum beramal soleh sama sekali. Sama sekali belum. Cuma dia mau pindah dari kampungnya ke kampung yang lain, meninggal. Maka hati-hati. Berkaitan dengan Abdullah Al-Qasimi yang terakhir, para ulama yang mengikuti perkembangan dia menyebutkan Abdullah Al-Qasimi ini orangnya sombong dengan keilmuannya. Dia menulis bait-bait syair yang menyebutkan nggak ada yang bisa menyaingin dia. Kalau bertanya tentang kecerdasan, ya siapa lagi kalau bukan ana. Selalu mengatakan ana. Dan ini ada di diri kita kadangkala, khususnya yang sudah ngaji. Kita tahu bahwasanya tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Maka ini berbahaya sekali, jemaah. Tatkala engkau GR dengan amal kebajikanmu, merasa telah baik. Dan Allah akan menguji kita untuk membuktikan kebenaran kita.
maka tadi sempurnakan hidayah itu. Sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati hilangkan. Hasad, ya Allahu Akbar jamaah ya. Iri, dengki, meremehkan orang lain, bangga dengan amalannya, Allah belum tentu diterima. Orang-orang yang beramal soleh itu diterima amalannya karena mereka takut tidak diterima. Allah terima amalan mereka karena mereka takut tidak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan bangunan Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami, ya Allah, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kita lihat bagaimana takutnya Nabi Ibrahim dengan anak keturunannya. Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim takut ya Pak. Kita kadang-kadang merasa nyaman. Anakku sudah di pesantren, anakku aduh alhamdulillah hafid sekian, hafid sekian. Siapa yang tahu dengan akhir hayat dia? Maka di sini seorang perlu takut dan hilangkan rasa-rasa yang tidak baik di dalam hati. Kau perlu takut sama Allah selalu. Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan beriman kemudian kami tidak menfitnah mereka, kami tidak uji mereka, benar enggak keimanan dia? Kita lihat Jabalah, Allah uji dia masuk Islam, Allah kasih ujian sama dia. Kuat enggak dengan ujian itu? Abdah bin Abdurrahim digodain dengan wanita, kuat enggak dengan ujian itu? Itu untuk membuktikan keimanan kita. Makanya kita perlu terus memperbaiki sisi-sisi mana di hati kita yang perlu diperbaiki. Terus jamaah, yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwasanya dzunubul khalawat tuaddi ilal intikasa. Dosa-dosa yang kita lakukan dalam kondisi kita sendiri, itu yang menyebabkan orang akhirnya berpaling dari hidayah. Dosa. Kita kadang-kala menampakkan kebaikan sama orang, tapi tatkala sendirian, Allahu Akbar. Makanya ketaatan di waktu sendirian itu yang menyebabkan istiqomah. Ketaatan ketika nggak ada orang kau taat sama Allah. Dan sebagian salafus soleh subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan ketaatannya. Ada yang sholat di malam hari, ketika pagi hari dia berusaha untuk pakai celak di matanya agar tidak kelihatan merah matanya, seperti orang yang begadang. Sebagian kita kalau habis sholat malam matanya merah, masya Allah, bang matanya kok merah? Iyalah kita sholat malam nih. Seperti itu. Yang puasa Daud kelihatan lemes, bang kok lemes bang? Alhamdulillah mulai 2 tahun anak puasa Daud. Ada apa? Dia tanya kau lemes kenapa? Aduh ya mungkin aku kurang makan. Selesai. Kan memang kau kurang makan. Tapi bicara tentang 2 tahun puasa Daudmu, bisa habis pahalamu nanti jamaah. Maka tolong jamaah kita nih berusaha untuk, iya kita ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Itu fitrah manusia yang baik, ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tapi kau harus punya amal kebajikan yang kau lakukan sembunyi-sembunyi, yang tidak ada penduduk bumi ini yang tahu. Amalkan. Apa saja sekarang masya Allah, berbuat baik sembunyi-sembunyi itu mudah. Ana dapat cerita di Pekalongan. Jadi kata dia, Ustadz, banyak rumah janda-janda itu tiap bulan malam hari itu di bawah pintu ada amplop. Jadi di bawah pintu itu ada amplop. Setiap bulan ada ngirim. Nggak ada yang tahu jamaah. Sampai yang memberi meninggal dunia. Ketika yang memberi meninggal dunia, orang jadi bingung, kok nggak ada lagi ya amplop itu, kata dia. Ternyata yang memberi meninggal dunia, dia sembunyikan amal itu sampai mati. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Dan ini yang menyebabkan kita istiqomah. Artinya kebaikan kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Jadi bukan untuk dipuji orang. Wah,
Tidak sedikit dari orang-orang yang tatkala istiqamah, yang tatkala dapat hidayah, yang dulunya dari ya tidak baik ya, kemudian dia berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di perjalanan hidupnya dia diuji sama Allah dengan ujian yang berat, tapi tatkala dia ikhlas lillahi taala, dia punya amal-amal ketaatan tersembunyi, Allah jaga dia. Di situ husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Maka terus antum berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Takut artinya walaupun kita sudah taat, kita sudah ngaji ke masjid, kita sudah masya Allah dilihat orang kadang-kala disuruh jadi imam ya, masya Allah fulan, masya Allah anak-anaknya soleh soleha, masya Allah, tapi tetap kau perlu takut karena yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan. Berlindunglah dari su'ul khatimah dan mohonlah kepada Allah husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuat orang takut kepada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal. Kalau ada yang bacain ahsan, bacain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas antusiasnya para jemaah memberikan pertanyaan kepada Ustaz. Kami melakukan seleksi untuk semua pertanyaan yang sesuai dengan tema malam ini. Baik, ada pun pertanyaannya akan dibacakan satu persatu sesuai dengan tema. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya bagaimana caranya kita mengetahui kalau kita sudah mendapatkan hidayah, lalu apa bedanya taufik dan hidayah? Masya Allah. Iya, pertanyaan yang menarik. Kapan kita tahu dapat hidayah dan apa perbedaan hidayah sama taufik? Sekarang kalau kita lihat di masyarakat, kalau laki namanya taufik, kalau perempuan namanya hidayah. Enggak, ini di masyarakat, anak belum sebutkan jamaah. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah berbicara dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah mengatakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Banyak tentang hidayah. Ternyata hidayah ini para ulama menjelaskan hidayah ini ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufiq. Al-Quran ini hidayah untuk seluruh umat manusia. Artinya hidayatul irsyad, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan dan pencerahan kepada seluruh umat manusia. Tapi ternyata tidak semuanya dapat hidayah. Jadi hidayatul taufik itu artinya orang itu bisa menerima hidayah dan mengamalkannya. Itu hidayatul taufik. Kita Nabi SAW memberikan hidayah kepada kaumnya. Apa semuanya masuk Islam? Enggak. Bahkan Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksud hidayah di sini adalah taufik. Taufik itu adalah taufik itu arahan dari Allah yang menyebabkan orang, bimbingan dari Allah sehingga orang itu mau mengamalkan. Jadi itu artinya taufik. Kalau hidayah saja itu penjelasan aja. Apa beda atau kapan kita tahu kita dapat hidayah? Tergantung apa yang dimaksud tadi. Kalau hidayatul irsyad yang artinya petunjuk cuma arahan, semuanya dapat. Ustadz menjelaskan khotib Jumat itu memberikan hidayah, memberikan arahan kepada, tapi bimbingan sehingga kita bisa mengamalkan itu yang disebut taufik. Maka
Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meminta Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya Allah, kami memohon kepadamu ketetapan di atas semua urusan, wal azima ala rusyd, dan keinginan tekad yang kuat di atas petunjuk. Orang dapat petunjuk nih, Mas, sholat malam itu pahalanya besar. Ini petunjuk. Oh, Masya Allah. 2 orang dikasih itu, yang satu sholat malam, yang satu tidur. Dua-duanya dapat hidayatul irsyad, tapi yang dapat hidayatul taufik satu, sehingga dia mau mengamalkan. Itu yang disebut hidayatul taufik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika kita mendapatkan hidayah namun keluarga kita belum? Bagaimana cara memberitahu tanpa menyinggung? Terima kasih. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan jamaah. Karena terus terang kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Hampir di setiap keluarga ada satu yang dapat hidayah, ada satu yang ngaji. Tapi masalahnya keluarganya belum pada tahu tentang apa yang telah dia pelajari. Mungkin mereka tahu tapi mereka tidak mau mengamalkan. Posisi orang yang baru ngaji yang dapat hidayah ini berat, karena dia sendirian. Tapi jangan takut. Anak pernah dikasih nasihat sama supir taksi. Bayangkan, di Madinah sana. Taksinya ini taksi pickup aja. Orang tua sudah. Dia tanya, dari mana nih? Kata dia. Dari Indonesia, kata dia. Masya Allah. Gimana dakwah di Indonesia? Kita sampaikan berat perjuangan di sana ini macam-macam, karena banyak orang yang tidak mengerti. Apa kata orang? Jangan takut kau. Kau ikhlaskan niatmu buat Allah. Kau tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah sendirian di tengah-tengah Mekah, tempat orang-orang jahiliyah. Kalau dia ngomong penduduk negerimu, ya insya Allah tidak seberat penduduk Mekah di masa itu. Maka kau ikhlaskan niat buat Allah. Ini yang pertama, ikhlas niat. Yang kedua, kau amalkan apa yang kau ketahui. Karena hikmah itu adalah ilmu dan amal soleh. Sebagai di antara kita ilmunya jangan ditanya, Masya Allah, tapi akhlaknya yang buruk. Kadangkala pulang dari masjid, lihat sohibnya salaman, yang disalami yang pakai jenggot doang. Ini nggak pakai jenggot, nggak jadi salaman. Masya Allah, bener jemaah, ini akhlak yang buruk. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afsyus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bayangkan Islam ini. Kita kadang-kala seperti itu. Maka tatkala engkau di rumah pulang bawa lentera ini, kau harus paham di mana meletakkan lentera itu. Jangan terang-terang takut kebakaran nanti. Iya, antum mulai pelan-pelan ngobrol dengan hikmah. Dan kebenaran niat seseorang itu terbukti dari doa dia. Kalau dia memang kepingin keluarganya dapat hidayah, di siang hari dia berusaha untuk menebar hidayah ini, berbagi hidayah ini. Di malam hari dia rukuk sujud berdoa, minta hidayah buat orang yang dia dakwai. Berarti dia serius minta itu. Kadang-kadang kita kan enggak. Ana yang penting sudah sampaikan. Mau ikut tidak ikut, Allah yang memberikan hidayah. Iya betul. Tapi kau doa minta sama Allah buat mereka. Dan akhlak, jamaah akhlak. Nabi alaihi salatu wassalam sebelum berdakwah di kampungnya sudah dikenal Al-Amin. Kalau kita tanya sama orang Mekah di masa Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang terbaik di Mekah? Apa kata mereka? Muhammad SAW. Akhlak, perilakunya, semuanya baik. Kita kadang-kadang baru ngaji, Masya Allah, kayak orang baru belajar pencak silat lah jemaah. Itu pohon pisang di depan rumah sampai roboh. Sampai orang tua ngomong, ya Allah, nah itu ibu nanam bertahun-tahun kau robohkan. Biar tahu kekuatan anak, dia kata. Pohon pisang kamu.
Ini yang kadang-kala salah di masyarakat kita. Maka tolong, ketika engkau dapat ilmu, jadilah seperti padi. Tuh guru kita dulu ngasih tahu, ilmunya ilmu padi. Padi itu ketika kosong, Masya Allah. Ketika berisi dia terus merunduk. Ketika itu dia bermanfaat buat orang. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada kerabat. Ya contoh-contoh ringan yang sering Anda sampaikan. Kau masuk rumah, lihat sandal di depan rumah, itu kan menghadap ke rumah. Kau balik dia supaya menghadap orang keluar langsung pakai sandal. Orang tua melihat itu, dia udah berasa, oh anakku berubah jadi lebih baik. Ketika makan bersama, dia menyuguhkan buat abahnya, bah, abah mau yang ini, bah, ma mau yang ini, ma. Dia, abahnya bingung, biasanya ini cari yang paling enak, sekarang malah makannya terakhir dia. Betul. Air buat abah ibunya dikasihkan ya. Sehingga orang tua lihat, insya Allah yang dipelajari anakku ini benar. Karena perubahan sikap itu adalah perubahan yang dilihat oleh mata. Kalau perubahan ilmu, siapa yang tahu? Orang masuk surga itu karena ilmunya apa? Karena amalannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Pahala balasan buat mereka karena apa yang mereka amalkan, bukan karena apa yang mereka ketahui. Dan kita kadang-kala ilmunya jangan ditanya, tapi pengamalannya yang kurang. Maka tolong, ilmu tanpa diamalkan seperti pohon, ada buahnya. Kita ini nggak akan ditanya jemaah. Kadang-kala ditanya, oh Ustadz, waktu di Medina akhlaknya dapat berapa Ustadz? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Kan ada pelajaran akhlak kan, dapat B, dapat apa, itu kan ada di rapot. Apa orang akan tanya sama antum? Dia cuma akan ngelihat, oh ini kayaknya bayar dapat ijazah dia. Kelihatan. Dari perilakunya nih, ijazahnya beli nih dia. Maka tolong tunjukkan itu kepada keluarga, terus berdoa ya, yang sopan sama yang lebih tua, dengan yang anak-anak sayangin. Jangan sok. Kadang-kala terus terang, anak merasakan dosa sama ibu. Anak pernah dulu pulang dari pesantren, lagi ribut sama ibu, ya debat tentang satu masalah, lalu anak mengatakan, ma ini ada dalilnya ini. Masya Allah, orang tua kita kan nggak tahu dalil jemaah. Orang tua kita tahu kita ini anaknya dia, dan harus taat dan patuh sama orang tua. Maka bahasa-bahasa seperti itu tolong dihindari sama orang tua, karena mereka tidak butuh dalil. Dia butuh anaknya baik sama dia. Setelah itu, kalau kau hendak menyampaikan sebuah dalil ayat, ya ma, aku baca sesuatu nih ma, coba ma, bagus banget nih ma. Seperti itu aja, tanpa harus membuat orang tua seakan-akan dia murid kita. Enggak, dia guru kita. Sampaikan, abah, umi, ana bisa ruku, bisa sujud karena bimbingan abah sama umi. Ana bisa ngaji karena abah sama umi yang bimbing ana. Posisikan mereka sebagai orang yang punya jasa dan budi besar kepada antum, bukan antum merasa berjasa sama mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Mendengar 7 kisah yang Pak Ustaz ceritakan, apakah mungkin itu semua karena sebuah takdir? Apakah mungkin Ustaz Sunan pun bisa seperti yang Pak Ustaz ceritakan? Apakah yang harus kita lakukan agar tetap bisa istiqomah sampai kita meninggal dan tidak seperti yang Pak Ustaz ceritakan? Barakallahu fikum. Kalau kita bicara takdir, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah. Dan takdir itu rahasia ilahi yang kita nggak tahu jemaah. Kapan tahu takdir? Ketika sudah terjadi. Antum sekarang mau keluar rumah nih, keluar rumah, Allah ana takut takdirnya tabrakan. Mana antum? Antum takut takdirnya tabrakan. Kalau antum takdirnya tabrakan, antum akan keluar dan tabrakan. Tapi kalau antum nggak tabrakan, berarti antum di rumah, antum tidak akan keluar rumah. Jadi takdir itu ketahuannya setelah peristiwa itu terjadi. Maka semua yang terjadi 7 kisah itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi di ciptaan Allah sesuatu yang Allah tidak takdirkan. Tidak mungkin. Tugas kita dengan takdir itu beriman.
dan tidak membicarakan takdir. Artinya seperti seorang pencuri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mencuri dan dia mau dipotong tangannya. Apa kata pencuri ini? Ya Amirul Mukminin, aku mencuri karena takdir Allah. Benar enggak? Benar. Kata Umar bin Khattab, ya aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah. Sama. Ini peristiwa sampai terjadi potong itu karena takdir Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, nggak mungkin tanganmu dipotong, nggak mungkin. Jadi ingat, jangan berdalih dengan takdir. Karena itu sudah terjadi. Tugas seorang mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau ada takdir, ya kita bersabar. Makanya disuruh berdoa terus, mohon sama Allah. Tadi yang sampaikan hadis Nabi SAW, fayasbik alaihi kitab. Ini orang beramal dengan amalan penghuni surga. Ternyata catatan dia mendahului dia, dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu masuk neraka. Tapi takdir Allah itu kita tidak tahu, jemaah. Terus ditanyakan, apakah mungkin Ustadz sunnah? Bisa. Subhanallah, sahabat berjumpa dengan Nabi SAW. Makanya anak katakan benar-benar menakutkan, jemaah. Ini sahabat Nabi, hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bahkan dia penulisnya Rasulullah SAW. Artinya dia bukan sahabat biasa. Dia dekat sama Nabi SAW. Itu pun bisa murtad, jemaah. Apa yang dikatakan Ustadz Sunnah Abdullah Al-Qasimi yang mengarang kitab As-Sira' Bainal Islam wal Wathani yang tadi disebutkan. Bagaimana pembelaan dia kepada dakwah salaf, bukan orang biasa nih, jemaah. Yang memuji dia itu imam Masjidil Haram. Akhirnya dia jadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Maka semua itu mungkin terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya takut sama Allah. Makanya orang semakin berilmu itu semakin takut. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba adalah para ulama. Mereka terus takut, tidak merasa aman. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya sholat. Maka di sini tatkala kita dapat ilmu, diamalkan. Beliau sampai bengkak kakinya sholat ketika ditanya, kan sudah diampuni dosa saya. Apa kata beliau alaihissalam? Afala akun abdan syakur. Apakah batas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadza wallahu a'lam bissawab. Terakhir, mengingat waktu terbatas, bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menjaga hidayah dan mati dalam keadaan husnul khatimah? Masya Allah, ya udah dijawab tuh pertanyaan. Baik, Ana mau kasih hadiah. Masya Allah, yang menyebutkan 7 kisah. Udah dapat hidayah? Hidayah udah antum tadi. Antum belum? Yuk, 7 kisah tadi. Nggak apa-apa dibaca. Masya Allah. Siapa? Bal'am bin Ba'ura, iya. Nasrani yang hafal Ali Imran, yang masuk Islam di jamaah ya, dari Bani Najjar. Yang ketiga, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, tapi dia murtad kemudian Islam lagi dan mati dalam kondisi sedang Assalamualaikum dari sholat subuh. Taib. Jabalah bin Ayham Al-Ghassani, Ar-Rajjal bin Unfuah Al-Hanafi, Abdah bin Abdurrahim, Abdullah Al-Qasimi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, jadi kajian kita membahas tadi bagaimana kita istiqomah menjaga hidayah itu. Anda sampaikan tadi, perbaiki niat kita. Yang kedua, amalkan yang sudah kita ketahui. Kemudian terus berdoa penuh ketakutan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu jamaah mematikan kita di atas agamanya. Dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Artinya antum ketika melihat fulan, ya Allah mudah-mudahan fulan ya Allah husnul khatimah. Sehingga antum doanya diaminkan oleh malaikat. Ketika antum melihat orang yang preman macam-macam, antum doakan,
Ya Allah, mudah-mudahan fulan dapat hidayah. Itu malaikat mengaminkan doa antum. Karena doa ini menunjukkan antum benar-benar ikhlas dalam berdakwah, nggak main-main. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kata Allah, andai kata mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, apa yang kita ajarkan kepada mereka, kita pasti berikan pahala yang besar buat mereka. Dan itu lebih menetapkan, mengukuhkan hati mereka. Maka hati-hati, jangan sampai menunda-nunda ilmu yang antum dapat. Ada ustaz ngomong ini nggak boleh, ini haram ya, ini ayatnya, ini hadisnya. Antum aduh nanti, jangan. Takut waktunya antum belum taubat, ternyata kematian itu datang. Dan orang itu akan dimatikan sesuai dengan apa yang diamalkan. Jangan hanya menunjukkan kebaikan di depan orang, tapi tatkala antum sendirian bersama Allah Jalla Jalaluh, antum malah berbuat dosa. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan jamaah. Terakhir, anak kepingin kasih hadiah buat yang paling tua jamaah. Masya Allah. Nah, mana yang paling tua? Yang 70. Masya Allah. Ada yang 70 jamaah. Berapa bapak? 75 jamaah. Masya Allah. 75 masih ngaji jamaah, Masya Allah. Ada lagi di atas 75? 76. Aduh pak, ada yang 76 ternyata. Baik, 76. Mana? 78 jamaah, Masya Allah. Ada yang di atas 78? Lahirnya 79. Ada yang 80 lahirnya. Kayaknya dapat yang Masya Allah 78. Kemudian tadi yang 75, yang 76. Baik. Yang terakhir, hah? Yang paling muda, yang paling kecil. Masya Allah. Ada yang umur 2 bulan. Kan bawa anaknya jamaah ke sini jamaah. Ini kan hendakan bapaknya mau ngaji nih jamaah. Nah, masa bapaknya masih janin jamaah, masih di punggung gitu kan? Baik jamaah, ana mau kasih hadiah buat yang di kanan ana. Masya Allah, fadl, barakallahu fikum. Hadiahnya sudah habis. Ana terima kasih banyak kepada semua yang hadir di tempat ini. Ingat, tolong kita saling mendoakan supaya istiqomah sampai kematian datang menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.